Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala malapetaka, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali di sini ya guys ya. Beda orang kaya Indonesia dan juga Malaysia. Apa sih bedanya? Kan sama-sama kaya gitu kan. Apa bedanya rakyat Malaysia yang kaya dan rakyat Indonesia yang kaya? Nah, kita boleh tengok di video kali ini guys. Ini dari channel Ria Oktorina. Jadi subscribe, linknya ada di bawah. Jom kita simak videonya. Let's go. Saya pergi ke Malaysia, yang bawa saya itu parkir mobil. Begitu parkir, tulisan di dinding depan rumah, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Mobilnya banyak, rumahnya megah, mahal, tulisannya ini karunia Tuhanku untuk menguji aku, apakah aku bersyukur atau aku kufur. Setiap lihat kaligrafi itu, dia akan tahu bahwa ini punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk ke dalam rumah, saya lihat ada kaligrafi lagi. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina. Ampunkan aku dan kedua orang tuaku dan semua orang yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan beriman. Kalau kaligrafi yang dibuat di rumah, tamunya ingat Allah, tamunya dapat pelajaran. Di Dubai, saya kebetulan diundang dakwah di Abu Dhabi sama Dubai. Pas tiba di Dubai pengajian ibu-ibu. Di rumah seorang orang Indonesia, suami beliau orang Malaysia. Oh, Orang kaya Malaysia. Mampu. Di rumahnya tuh mobil sport semua. Masya Allah. Saya waktu itu sementara nunggu. Kajiannya sudah selesai duhur. Seingat saya ke Abu Dhabinya nunggu menjelang maghrib. Habis asar. Masih ada waktu tuh. Saya bilang sama kameramen, kebetulan ada ikut sama saya satu orang. Kita sayang nih kalau nggak buat apa-apa di sini. Buat cuplikan ceramah aja. Temanya apa Ustaz? Itu tiba-tiba aja terlihat di benak saya. Saya kebetulan lihat ada mobil Ferrari merah di situ. Punya pemilik rumah. Saya bilang, coba kita pamit. Bisa nggak kita buat konten pakai mobil beliau ini? Temanya apa Ustaz? Temanya Islam menyuruh kita menjadi orang yang sukses dan kaya. Gitu. Pertanyaan gitu, apakah Islam menyuruh kita menjadi orang kaya? Nah itu pertanyaannya. Nanti kita buat kontennya. Pamitlah kita sama pemilik rumah, diizinkan. Silakan. Malah pemilik rumahnya gembira sekali. Oh Ustaz, apa Ustaz? Silakan dipakai aja. Terus dikeluarkanlah satu baju sweater berwarna merah sama topi, semuanya Ferrari. Baru. Kebetulan pemilik rumah ini badannya lebih besar dari saya, itu kekecilan. Saya cukup, dikasihlah sama dia. Udah kita buat konten gitu. Sementara buat konten selesai mungkin setengah jam lah. Selesai semua konten. Alhamdulillah sempat viral tuh, jutaan juga orang yang nonton. Tapi saya ingat betul, waktu itu saya sempat belajar sepintas untuk gimana mengemudi mobil ini. Diajarin terus saya bawa, saya mutar tuh. Di komplek itu. Rupanya begitu saya mutar jalan ada satu mobil mewah juga sport gitu, lewat di sebelah saya, dia sengaja berhenti di sebelah gitu, terus sengaja gasnya dibesar-besarin, gitu, kayak nantang untuk balap. Sama dia kelasan ini, orang yang di sebelah saya bilang, Ustaz kayaknya orang-orang ini pikir dengan pakai mobil ini harus sombong-sombongan nih, tantang-tantangan. Tapi saya nggak tanggapin. Lalu kemudian dia kayak jengkel, dia gas-gas langsung dia balap gitu kan. Tapi saya berpikir, subhanallah, ada saja celah di mana syaitan bisa membuat orang sombong. Awal tidak, tapi bisa saja orang jadi sombong gitu kan. Orang jadi berbangga-bangga, orang jadi terpancing emosi. Oh banyak sekali pintu yang bisa terbuka. Nah sementara ada hadis Nabi bunyi begini. Tidak akan mencium bau surga orang yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan. Kecil aja, udah cukup, tidak bisa cium bau surga. Jadi kita betul-betul kalau punya kenikmatan ya sudah kita syukuri. Oh ya? Iya. Sebagai tanda syukur adalah kita berbagi dengan orang, kita menikmati dengan tanpa sombong dan segala macam hal. Itu kan bagian daripada syukur gitu. Jadi ya, kalau di Malaysia itu suka nggak bisa bedain orang kayanya itu atau mereka itu latar belakangnya dari mana. Karena di Malaysia itu ya orang kayanya itu mereka tuh sangat humble. Jadi mereka nggak pakai yang dari atas sampai bawah yang gemerlap atau harus kelihatan mencolok gitu. Mereka itu pakainya yang plain doang, yang kayak polosan dan bahkan sangat sederhana. Tapi ternyata
pas ke parkiran mobilnya wow. Wow, Kalau semprot. di Indonesia biasanya kita tuh bisa lihat gitu loh, bisa lihat oh Iya. nih orang berada gitu, orang berduit gitu. Sementara kalau di Malaysia tuh kalian susah mau ngebedainnya karena Oh, auranya mereka itu emang auranya tuh luar biasa. biasa ya, tapi Ah, kayak penampilannya tuh ya penampilannya biasa biasa aja, tapi banget. ternyata Oke, mereka oke. itu dan old money di Malaysia itu ya, mereka tuh nggak yang mau terlihat banget gitu loh. Kayak di Indonesia, biasanya kalau mereka itu orang berduit, mereka itu nggak mau ikutan macet di jalan. Jadi Iya, mereka biasanya, sorry tuh saya bayar polisi buat polisi ngikutin buat mereka. Jadi ngawal kayak gitu. barengan gitu supaya mereka itu bisa melewati macet. Jadi mereka bayar. Sementara di Malaysia nggak begitu. Ya udah kalau misalnya lo orang kaya ya tetaplah kena jam. Kecuali kalian mungkin punya tahta apa gitu ya, pengen ada acara apa yang negara gitu, itu baru deh diinin sama polisi. Terus orang Malaysia tuh ya kalau misalnya mereka punya uang, mereka tuh makan juga tetap di tempat yang biasa-biasa gitu loh. Oh, Kayak nggak harus selalu di tempat yang high iya, level iya, yang iya. harus fine dining terus, yang harus mahal. Malah banyak orang-orang kaya makannya ya udah kalau misalnya mau makan di kedai mama juga di kedai mama. Kedai mama tuh kayak apa ya kalau di kita ya kayak warteg cuman dia Iya. bagus gitu, bagus besar, bagus gitu ya. Cuman kalau di kita biasanya orang-orang itu pergi ke warteg buat makan. Kalau di Malaysia itu biasanya kedai mama. Kedai Biasanya yang jualan mama. itu India, Pakistan gitu ya kalau nggak salah ya. Hal yang membuat gaya hidup ini menarik adalah sulitnya membedakan orang kaya dengan masyarakat biasa hanya dari penampilannya. Oke. Tidak selalu menggunakan pakaian bermerek dari atas sampai bawah. Tidak harus memakai aksesoris mahal. Dan tidak perlu membuat semua orang tahu berapa banyak harta yang dimiliki. Penampilan mereka justru sering terlihat sederhana dan polos. Namun ketika melihat rumah, kendaraan, atau kehidupan di balik layar, barulah terlihat bahwa kemampuan ekonominya sangat besar. Konsep seperti ini sering dikaitkan dengan gaya old money, yaitu Old kekayaan yang money. tidak perlu dipamerkan secara berlebihan. Dalam urusan makanan pun, orang yang memiliki banyak uang tidak selalu harus memilih restoran mahal. Betul. Tempat makan sederhana seperti kedai mamak tetap menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Jadi, kekayaan tidak otomatis membuat seseorang harus hidup dengan kemewahan di setiap kesempatan. Oke. Sederhana dalam penampilan, tetapi tetap berkecukupan dalam kehidupan. Dalam kehidupan. Lo bakal shock kalau ke Malaysia karena hampir setiap orang yang ada di sini itu punya mobil pribadi. Beda banget sama Indonesia. Di Indonesia, motor itu adalah raja jalanan dan secita umat karena setiap orang pasti punya motor. Beda banget sama Malaysia karena mobil itu kayak kebutuhan pokok yang harus ada setiap rumah. Kalau kamu tengok rumah di Malaysia tuh pasti punya mobil. Bahkan satu rumah bisa punya 2-3 mobil. Soalnya di sini tuh punya yang namanya mobil nasional yang harganya itu terjangkau. Apalagi UMR Malaysia tuh tinggi. Dengan harga mobil yang terjangkau, pasti setiap orang bisa memiliki mobil. Tapi bener gak sih kalau punya mobil di Malaysia itu lebih murah daripada punya mobil di Indonesia? Coba kamu warga Malaysia absen dan kasih tahu alasannya di kolom komentar ya. Kalau menurut saya gitu, Bang. Hujan-hujan. Menurut saya gitu, Bang. Kenapa? Karena di Malaysia kalau kita beli mobil udah harganya lebih murah dan juga pajaknya murah, Bang. Di sini, Bang, kalau kita beli mobil harganya mahal, habis itu pajak tiap tahunnya. Aduh, doy. Ya, kita emang bener-bener deh kalau kita punya mobil di Indonesia itu harus bener-bener ya nabung terus lah dari gaji kita untuk bayar pajaknya gitu loh, guys ya. Belum lagi ganti olinya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bandingkan ya antara punya kereta di Malaysia dan punya mobil di Indonesia, itu kayaknya lebih murah di Malaysia sih, guys ya. Ada yang komen ya, keretanya semua buruk-buruk, kata siapa? Tengok ini, kereta apa ini? Dihujankan kawan, mahal tuh, panas guys. Dipanaskan. Ini di Malaysia, tengok ini kereta sampai 3 dihujankan, tak diselimutin. Ada Alphard, Velfire, Ini kapal cakap Alphard kereta gitu. buru-buru, tengok ini. Oh, ini kalau di Malaysia. Tengok sendiri kawan ya. Ini saya hujan-hujan, biar kalian tahu. Ini saya. Jadi kalau kita tengok ya, guys ya, memang apa ya, rata-rata orang Malaysia itu punya mobil 1-2, guys, di rumahnya. Gila. Hujan-hujan, biar kalian tahu. Meskipun mobil Proton tapi mereka orang itu Malaysia bangga buru-buru, gitu dengan tapi buatan tempatan. dihujankan ya. Tidak diselimutin walaupun hujan walaupun panas. Iya, dihujan-hujan. Oke, seperti itu. Ini kalau di sini guys sudah kalau di rumah kayak gini udah ditutupin, dikasih kanopi, dibuat. Pokoknya
barang mewah lah gitu. Karena mobil itu di sini bener-bener guys, kalau kita nggak punya uang gitu untuk membeli mobil ya susah gitu loh guys ya. Beda sama Malaysia. Masya Allah, ini meskipun rumahnya terbuat dari kayu papan, tapi mobilnya ini berjajar. Yes, ini adalah kawasan yang ada di Kampung Baharu, Kuala Lumpur, Malaysia. Meskipun ini rumahnya begitu sederhana gitu kan ya, kayu-kayu gitu ya. Namun kalau dilihat mobilnya ini parkir berjajar di garasi rumah ini. Setiap rumah ini bisa punya 2-3 mobil. Bayangin nih, bisa kita lihat kan, ini jadinya kayak bukan kaleng-kaleng gitu ya. Jangan lihat gitu ya dari rumahnya, tapi lihat isi rekeningnya ya, karena kita tahu ya bahwa bener. Jangan lihat dari rumahnya, tapi lihat isi rekeningnya. Ya tak heran guys, kehidupan rakyat di Malaysia itu lebih baik ya daripada kita yang di Indonesia. Kita paling parkir motor gitu guys. Di sana tuh setiap rumah parkir mobil. Bukan cuma 1, 2, 3 gitu loh, kan gila. Kampung Baharu ini kampung yang ada di tengah kota Kuala Lumpur dan masih dipertahankan. Kampung ini dibuka pada tahun 1899 atas hibah dari Raja Selangor kalau nggak salah waktu itu, untuk melestarikan perkampungan Melayu, dan hingga kini masih dilestarikan. Jadi kontras nih dengan gedung-gedung pencakar langit di kota Kuala Lumpur, di tengah kotanya masih ada yang namanya kampung dan masih dipertahankan. Ini nggak main-main ya, karena harga tanahnya aja udah mahal banget gitu. Iyalah. Mobilnya ini berjajar, udah jelas banget. Tuh Proton. Inilah para sahabat dan teman-teman, inilah bukti Peru 2 atau Proton sih guys. Kayaknya Malaysia itu kaya. Kita lupa gitu. Buktinya ini kereta bersepah. Ini rumahnya rumah. Itu mobil-mobilnya rumah di sini ya para sahabat, ini sampai kelas-kelas yang merah-merah tuh kayak Agia sampai ya kan di sini dekat tepi jalan macam ini. Tapi memang produk tempatan gitu loh. Mantap. Apa ya? Dalam rumahnya itu gak muat para sahabat. Itu rumah-rumahnya. Iya, rumah paling parkir 1, Bang. Wow. Padahal mereka punya 4, 3, 2 gitu. Kereta. Alright guys, udah selesai videonya, dan itulah tadi kalau kita tengok ya guys ya, macam mana ya beda orang kaya di Malaysia dan orang kaya di Indonesia. Ya itu memang agak beda sih. Jadi orang kaya di Malaysia itu memang bener-bener kelihatan gitu. Kelihatan dari mobilnya banyak. Sebenarnya mereka udah biasa gitu loh guys ya. Beda sama kita. Kita punya mobil 1, 2 aja udah wow banget gitu kan. Nah apalagi mobilnya itu mobil-mobil yang kayak Jepang lah, Innova lah ya kan, Alfa lah ya kan. Itu memang wong sugih ngono loh maksudnya. Jadi kalau kita tengok ya guys ya, kesejahteraan ataupun kalau kita bandingkan gitu antara istilahnya di Malaysia dan Indonesia, kalau di Indonesia itu nggak semua orang punya kereta, sedangkan kalau di Malaysia itu semua orang punya kereta. Dan orang kaya Malaysia itu tidak nampak gitu dari pakaian, dari ini. Saya dulu ketika bawa jemaah, padahal itu Datuk Datin, itu penampilannya biasa banget guys. Saya juga merasanya biasa gitu. Oh pakcik-makcik gitu kan, tuan-puan gitu, kita panggil biasa. Ternyata ketika saya tanya, dia itu adalah Datuk Datin yang ada di Malaysia gitu loh, ataupun bahkan raja gitu. Apa ya julukannya gitu loh guys ya. Sampai-sampai wah biasa banget gitu. Tapi guys, dia umroh itu VIP bintang 5 semua gitu loh guys ya. Dan apa ya yang mereka pesan juga istilahnya, daripada keretanya, the busnya, semua itu memang VIP gitu loh. Ya gitu lah guys ternyata. Dan saya juga merasakan itu gitu kan. Keren, terbaik gitu. Kalau masyarakat biasanya aja ya kelihatan juga guys, kelihatan gitu. Tapi memang mereka tuh lebih sederhana lah daripada kita. Kalau kita tuh orang kaya ya udah emasnya di mana-mana kayak gitu, pakai kalung emas gitu guys ya. Tapi nggak semua sih, hanya beberapa gitu guys ya. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.